Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Amara Destiani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah keamanan sistem. Nah, proyek ini tuh berfokus pada pengamanan aplikasi web dan lingkungan jaringan menggunakan mesin virtual berbasis Linux. Jadi di dokumen ini mencakup tiga bidang utama yaitu keamanan web, keamanan jaringan, dan eksplorasi hak akses di Linux. Baik untuk mulai saja untuk pada CLO kedua ini yaitu pengamanan web. Jadi di sini tuh kita akan membuat virtual mesin menggunakan VirtualBox atau VMware. Jadi di sini saya menggunakan VMware, yang di mana nanti berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama buka VMware-nya, terus dan pilih create a new virtual machine-nya. Di sini ada pilih create a new virtual machine, terus pilih typical configuration yang bagian atas. Terus selanjutnya pilih installer disk image file, terus pilih pilih browse, terus pilih ISO yang blackbox 9. Terus setelah itu di sini pilih Linux sebagai guest OS-nya dengan versinya itu Ubuntu 64 bit. Terus kasih nama si VM-nya itu sesuai nama dan NIM. Ini nama saya dan ini NIM saya. Selanjutnya untuk disk size-nya saya memilih pakai 32 GB dengan split virtual disk into multiple files. Terus untuk customize hardware-nya itu saya memakai yang 2 GB memorinya, terus menggunakan prosesor 2 core. Selanjutnya eh, melakukan instalisasi sistem pada VM. Jadi pertama itu jalanin dulu si backbox-nya yaitu power on this virtual machine. Terus habis itu install backbox Linux ini yang ada gambar disknya gitu. Diklik double klik ya. Terus pilih bahasa instalisasi ya itu pakai bahasa Inggris. Habis itu ketika ada update and order software itu pilih dua-duanya, centang kedua-duanya, terus partisi disknya pilih erase disk and install backbox. Terus di bawahnya itu pasti ada tekan install now, baru tuh langsung itu tunggu sampai selesai. Terus kalau misalkan udah selesai instalisasinya, pilih zona waktunya itu Jakarta, habis itu buat akun sesuai keinginan. Nah, ini saya pakai username-nya Cipa, terus password-nya juga saya gunain yang dengan mudah. Terus tunggu proses instalisasinya ya sekitar 15-30 menitan. Terus kalau sudah reboot atau di restart. Setelah itu post instalisasi, jadi buka terminal, terus lakukan update sistem dengan menjalankan command sudo apt update. Terus install VMware Tools dengan menjalankan command. Terus habis itu restart dengan menjalankan command sudo reboot. Terus habis itu setelah instalasi selesai, itu lakukan update pada OS di VM. Seperti ini. Setelah itu, uh, laku, untuk melakukan konfigurasi IP statik pada VM, jadi dengan oktet terakhir adalah 3 digit NIM terakhir. Jadi ini saya kan NIM terakhir itu kan 219. Jadi di sini pakainya buat konfigurasi netplane itu pakainya yang 219. 219. Nah, terus untuk nerapin kode konfigurasinya itu pakai yang si sudo netplane apply. Nah, untuk memverifikasi IP dengan IPA juga menguji konektivitas itu kita bisa lakukan dengan ping IP yang tadi sudah diterapkan. Kenapa ini ada min C4? Karena melakukan pingnya selama 4 kali saja biar lebih prosesnya lebih cepat. Ini IP rootnya. Terus ini IPA-nya ini sudah dilihat, berarti sudah masuk. Terus di sini juga udah pingnya juga sudah berhasil. Terus selanjutnya melakukan instalasi web server Apache atau Nginx dan database MySQL. Jadi kita tuh menginstal keduanya dengan sudo apt install Apache sama Apache MySQL server ya. Terus untuk memverifikasi layannya itu berjalan atau enggak, kita pakai dengan sudo systemcl itu status Apache dan yang status MySQL-nya ini. Berarti ini sudah berhasil. Terus habis itu membuat database
dengan masuk ke SQL-nya, untuk masuk ke SQL itu kita masukin ke sudo MySQL, berarti ini udah masuk ke MySQL-nya, terus jalankan create database untuk membuat database PHP login. Nah, terus di sini itu membuat pilih database-nya dengan use PHP login, berarti dia udah masuk ke si tabel PHP login-nya. Terus kita buat tabel ininya kayak kolomnya, ini isinya seperti ini. Nah, ini. Terus setelah itu kita masukin juga data akun default-nya yang seperti ini. Nah, setelah itu yang ketujuh, clone project berikut dari Git. Jadi ini kita nge-clone Git dari sini dengan pastiin Git-nya itu dengan memastikan si apt git install Git-nya itu sudah terinstall. Berarti ini sudah terinstall ya. Terus kita nge-clone pakai git clone dengan GitLab yang tadi yang di soalnya. Terus pindahkan project ke folder Apache. Nah, ini ininya perintahnya. Setelah itu pastiin si aplikasi itu berjalan dari host OS. Nah, jadi kita buka browser dengan HTTP. Ini tuh IP yang tadi kita masukin. Terus ini berarti kalau misalkan sudah menampilkan halaman seperti ini, berarti dia sudah berhasil untuk masuk. Nah, untuk melakukan hardening pada project sesuai dengan petunjuk, pertama kita harus ngecek dulu vulnerability-nya atau kerentanannya di mana. Di sini saya melakukannya dengan Nikto. Nah, jadi di sini kita download dulu security tools-nya pen testing yaitu Nikto, sudah apt install min-nmap Nikto. Nah, di sini sudah install, terus habis itu ada basic pen testing. Jadi kita nge-scan port apa saja yang terbuka dengan sudo nmap. Nah, berarti ini ada yang tampilannya, berarti ini port-port yang kebukanya. Terus untuk web vulnerability scan tadi dengan Nikto. Nah, ini sudah dilihat apa saja target IP-nya yang seperti ini. Terus selanjutnya melakukan pen testing. Nah, kita tuh menggunakan yang SQL, yang dimana kita ini dulu masuk ke SQL sesuai alamat web tadi, terus kita diniktoin juga, terus kita juga bisa melakukan dengan yang namanya word list. Jadi kita tuh ngebuat isi word list-nya dulu, terus nanti ketika menampilkan pakai Hydra juga, Hydra menampilkan word list txt-nya itu, jadi dia langsung nampilin semuanya kayak gini. Nah, untuk melakukan hardening-nya, kita tuh buat set proper file permission dulu dengan set strict permission. Jadi kita aktifin dulu. Nah, setelah itu, jadi perintah ini tuh untuk ngatur izin akses seluruh file dan folder di dalam directory PHP login. Terus, untuk protect sensitifnya, selanjutnya juga pakai protect sensitif yang sudah chmod 600. Ini tuh biar hanya pemilik doang yang bisa membaca dan menulis file ini. Jadi orang lain tuh nggak bisa. Nah, seperti itu untuk melakukan hardening-nya. Jadi, langkah hardening di atas itu tuh untuk hak akses untuk mencegah modifikasi ilegal, melindungi file sensitif dan exposure data, dan eksploitasi termaksud pada praktik secure deployment standar di lingkungan produksi. Selanjutnya untuk CAO3 yaitu pengamanan jaringan. Jadi yang pertama itu kita download dulu atau instalisasi UFW, Snort 3, dan Pultbox-nya. Nah, ini untuk update sistem terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini install UFY, dan dimana ini sudah apt install UFY min-y, terus kita ngatur firewall-nya, yang firewall dasarnya. Jadi untuk memastikan si SSL-nya itu tidak terblokir supaya kita tuh nggak kehilangan akses si VM-nya. Nah, dengan perintah seperti ini, nah berarti ini sudah terupdate semua dan hasilnya ini seperti ini ya. Terus untuk install Snort 3 itu kita karena kita nggak bisa langsung pakai sudo apt install Snort 3, berarti saya di sini gunainnya yang pakai install dependency-nya. Jadi kita pakai perintah ini. Terus install di aki-nya.
dengan perintah seperti ini, berarti ini sudah berhasil, terus kita juga melakukan sudo/bootstrap, terus untuk install Snort 3-nya juga seperti ini. Terus nambahin Snortpad seperti ini, berarti ini sudah berhasil. Terus cek instalisasi Snort 3, berarti ini udah kalau tampilannya sudah seperti ini ada version 3.8. Nah, berarti ini tuh udah sesuai dengan yang diperintahkan, berarti versi 3. Nah, selanjutnya install bootprop. Nah, ini untuk install dependency Perl-nya dulu terlebih dahulu, terus download bootprop-nya dengan masukin perintah seperti berikut. Terus setelah itu konfigurasi bootprop-nya dengan perintah seperti ini, terus patrol snort-nya, terus ngejalanin bootprop-nya pakai ini. Nah, kalau misalkan udah berhasil, dia tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan bootprop-nya sudah dijalankan. Nah, terus kita aktifkan dan setting UFW. Nah, yang diharapkan port 80 itu sebagai deny. Nah, pertama kita izinkan dulu HTTP dan HTTPS-nya dengan ini, terus blokir port-nya biar deny ya. Terus habis itu lindungin SSH, terus aktifkan si firewall-nya. Nah, untuk ngecek semua status firewall-nya, kita bisa langsung pakai perintah sudo UFW status verbose, yang dimana tampilannya akan seperti ini. Nah, si port 8080 ini, nah ini udah deny action-nya, berarti itu sudah sesuai ya. Nah, terus untuk update role snort-nya, kita kan update itu akan tersimpan di sini kan. Nah, untuk tampilannya itu kita pakai perintah sini saja dan akan menampilkan seperti ini. Untuk yang poin keempat, buat local rules pada folder snort di /etc. Nah, kita buat file local rules-nya dari sini. Terus kita masukin ke ininya, GNU-nya seperti ini ya tampilannya. Terus kita tambah poin ke-6, menambahkan baris include local.roles itu di /etc/snort/snort.2. Nah, ini tampilannya. Nah, setelah itu jalankan Snort pada mode IDS, sesuaikan interface INS33/Ethernet 0 dengan interface yang ada di VM-nya ya. Nah, ini untuk menampilkan ininya, menampilkan menjalankan Snort-nya. Nah, ini berarti kalau misalkan udah kayak gini, udah nggak ada error sama sekali, berarti ini udah berhasil. Terus yang selanjutnya poin ke-8 yaitu melakukan pen testing, yang dimana di sini tuh pakai skenario ping float, scan port 8080 dan akses website normal. Nah, jadi yang pertama itu ping float. Jadi pertama kita kirimin ping float-nya dulu dengan menjalankan ping ini sesuai alamat IP-nya. Nah, berarti kalau misalkan sudah tampilan kayak gini, berarti ini sudah berhasil ya, karena nggak 0% paket loss-nya. Nah, terus habis itu cek alert snort-nya. Nah, di sini untuk mengeceknya itu pakai perintah ini, dan ini hasilnya. Selanjutnya untuk scan port 8080, berarti kita tuh harus mastiin dulu kalau misalkan si port 8080 di UEFI itu sudah terblokir. Jadi dengan pakai perintah ini, nah berarti ini sudah ya, 8080 udah di-deny-in. Terus habis itu pastikan si UEFI-nya juga aktif. Nah, kita mengaktifkan dulu, berarti kalau misalkan udah firewall aktif, berarti sudah aktif. Terus yang kedua, jalanin si scan port 80-nya dengan menggunakan nmap minp 8080.192.168.146.135. Nah, ini hasilnya. Terus kita cek log juga dari snort di MVTM target. Nah, ini juga hasilnya. Selanjutnya yang ketiga itu akses website normal. Jadi kalau misalkan website normal itu ketika kita di terminal menjalankan full HTTP dengan IP kita, nah berarti ini kita akan keluarnya itu kan bakal kayak seperti halaman ini. Nah, perintah ini itu digunakan untuk memeriksa apakah ada untuk di TULN ini, itu tuh digunain untuk memeriksakan apakah ada layanan yang mendeteksi pada port 80 di mesin virtual
dengan output menunjukkan bahwa ada layanan yang aktif dan mendengarkan pada port 8080. Nah, ini ya, aktif tuh, listen. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu CLO 4, yang dimana ini penetration testing. Nah, jadi pertama itu kan persiapin environment pada VirtualBox sesuai dengan topologi di bawah 2 VM kali dan metasploitable. Nah, jadi pertama kalau misalkan belum ada, kita harus install dulu si Kali Linux-nya dan metasploitable-nya dulu. Nah, terus konfigurasiin juga si bridge adapternya untuk kedua VM itu berada di dalam satu subnet yang sama. Nah, untuk target kredensialnya itu kita kan untuk setelah masuk ke ininya si metasploitable-nya itu kan kita dimasukin suruh masukin username dan password. Nah, username itu msadmin dan passwordnya juga sama msfadmin. Nah, untuk ngecek alamat IP-nya, kita jalankan if config yang dimana kita sudah melihat ini IP-nya 192.168.146.141. Nah, terus kita ping dari Kali Linux-nya. Nah, berarti kalau misalkan kita sudah bisa ngeping ya, berarti nih pingnya, berarti kita sudah berhasil ya 146.141. Berarti kita sudah berhasil. Nah, terus untuk pengecekan kerentanan dengan Nmap pada ini IP yang ada di soal ya, yang tersedia di soal. Terus buat daftar lengkapnya. Nah, jadi pertama kita masukkan ke perintah Nmap-nya dulu dengan Nmap perintah ini. Terus ini akan nampilin portnya, state-nya, service-nya, dan version-nya. Jadi kalau misalkan port 21 dia TCP, berarti state-nya itu open pada service FTP. Nah, ini tabel service-nya yang sesuai dengan hasil ini. Nah, jadi berdasarkan hasil scan Nmap, host dengan IP 192.168.146.141 itu menjalankan sistem operasi Linux dengan kernel 2.1.2.6.x. Terdapat berbagai layanan terbuka yang menunjukkan konfigurasi server yang rentan termasuk FTP, SSH, Telnet, HTTP, MySQL, dan lainnya. Terus juga beberapa layanan seperti Telnet dan Root Shell itu menunjukkan potensi kelemahan. Host ini tuh tampaknya merupakan lingkungan uji coba seperti Metasploitable yang sering digunakan untuk latihan penetrasi yang disarankan untuk mengamankan konfigurasi dan menutup port yang tidak perlu. Nah, untuk yang poin ketiga, terdapat kerentanan pada login FTP di mana tidak dibatasi percobaan login. Nah, lakukan dictionary attack secara online pada layanan FTP dengan Hydra, Medusa, atau Enter, atau gunakan Mortis juga gitu kayaknya. Nah, yang pertama itu saya menggunakan dictionary attack dengan Hydra. Jadi misal kita coba dulu status password teratas. Nah, ini perintahnya. Terus nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, hasilnya itu tuh ketika eksekusi kan hasilnya itu log terminal itu menunjukkan bahwa AIDA tuh mulai pada 2025-06-18 ini dan selesai pada ininya. Nah, dari satu percobaan, satu username dengan satu kata Kak Sandi, tidak ada kata sandi yang berhasil ditemukan, berarti 0 valid password found. Terus detailnya maksimum 16 tugas per server, total 16 tugas dan sekitar 7 percobaan per tugas. Nah, buktinya itu ketika log terminal, di log terminal ini log itu di atas menunjukkan bahwa proses dan hasilnya. Tidak ada login yang berhasil karena kata sandi dan username MF admin itu tidak ada dalam 100 kata sandi paling umum yang diuji. Username dan password tidak ada kombinasi username dan password yang berhasil yang ditemukan di atas ini. Selanjutnya, untuk eksploitasi FTPD backdoor atau Metasploit. Jadi kita gunakan perintah msf console-nya dulu. MSF console-nya dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus kita masukkan perintah ini. Nah, ini itu untuk kita selanjutnya info ini untuk nampilin apa saja yang ada di dalam itu, terus kita pindahkan ini tuh sesuai dengan alamat IP yang tadi yang
tadi itu yang 1.141, terus kita jalanin dulu. Nah, hasilnya seperti ini, berarti ini udah ada hasilnya statusnya itu berhasil, dan aksesnya tuh sel dengan privilege tinggi yang diperoleh, terus vektornya juga FSTP 2.3.4 berhasil dieksploitasi. Selanjutnya yang poin keempat itu menggunakan kerentanan pada kesalahan konfigurasi NNF di mana atau slash home atau slash itu bisa ditulis atau readable. Yang pertama itu dengan mount akses di kali ini itu berarti kita jadinya seuman dulu dengan pin IP kita. Nah, terus tambahkan juga SSH key. Nah, dengan TRSA hasilnya akan seperti ini. Terus ada mkdir itunya. Kita buat filenya. Terus kita mount dulu. Setelah itu kita nampilin untuk case ini tuh untuk nampilin nih. Untuk menampilkannya, terus kita bisa login tanpa password. Nah, untuk biar bisa login tanpa password, kita gunain ini. Nah, berarti ini kita sudah kalau misalkan sudah ini berhasil tanpa menggunakan password, berarti kita sudah berhasil. Nah, terus login ke root message menggunakan SSH tanpa password. Nah, terus berarti ini sudah berhasil, terus kita tunjukin buktinya hasil perintah UAMI dan uname-nya. Nah, kalau misalkan perintah ini kita sudah berhasil dengan nama root, berarti itu udah berhasil kita sebagai si adminnya. Terus yang keempat, coba jalankan beberapa perintah shell get untuk melihat file shadow dan passwordnya. Nah, ini untuk menampilkannya berisi informasi pengguna. Terus ini juga berisi hash kata sandinya. Nah, jadi ini daftar-daftarnya yang ada pengguna atau user di sistem. Bagian sini. Terus daftar user itu cuma ada root doang. Nah, yang kelima, privilege accession in Linux machine. Nah, jadi kita tuh ngebuat user baru backdoor. Jadi kita buat nama penggunanya itu namanya Siva. Jadi kita nambahin user add msiva, min msiva. Terus passwordnya juga itu sesuai name. Ini passwordnya PSWD ini masukinnya. Nah, selanjutnya kita beriin akses root ke tadi yang kita buat. Nah, dengan cara seperti ini, terus kita kalau misalkan kita sudah berhasil memberikan akses root ke user baru ini, nah ini ketika kita sudah masuk nih ke Siva ini, ke user barunya ini nih, ke file barunya, nah ketika kita mau masukin ini, berarti kita bisa perlu tanpa password juga, dan ketika kita melakukan sudo UAMI, nah ini bakal root, berarti dia sudah dapat memberikan akses rootnya. Terus yang keenam, cari tahu sel apa saja yang Anda jalankan melalui eksploitasi dan data mitigasinya. Nah, yang pertama kita itu cek selnya dulu. Nah, ini hasil seperti ini, terus langkah mitigasinya. Jadi, kerentanan FTP misalnya ada anonymous login aktif. Jadi, masalahnya Metasploitable 2 ini menggunakan FSTP PD versi vulnerable 2.3.4-nya mendukung anonymous login. Jadi untuk memitigasinya itu kita menonaktifkan anonymous loginnya pada /etc/fstpd.conf-nya ini. Nah, kita cari dengan cara kita ekspor term dulu, terus kita sudo nano masuk ke nanonya ini, GNU-nya. Nah, kita cari di sini mana saja. Nah, asalnya ini tuh yang anonymous ini tuh masih ada si true kan. Nah, karena biar kita menonaktifkan, jadi kita kasihnya no. Nah, ini untuk layanannya dan cara mitigasinya. Terus yang terakhir, ketujuh, yaitu clearing track atau menghapus jejak. Jadi yang pertama itu hapus rewind perintah. Jadi ini untuk user yang sedang login, perintahnya seperti ini, dan ini untuk rootnya. Jadi terus jika kita ngejalanin SSH, pastikan juga kita ngapus history di kali Linux lokalnya dengan perintah ini. Nah, ini berarti kita sudah hapus semua. Terus yang kedua, kita hapus jejak login di log system dengan perintah seperti ini. Baik, sekian begitu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.